Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin bicara tentang pendidikan. Lebih spesifik, kita bicara tentang pendidikan bukan meyatim piatukan anak dan memonsterkannya. Saya berulang kali menyampaikan bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang amat kompleks, menantang dan mulia. Kenapa dikatakan kompleks? Karena spektrumnya yang sangat luas. Kemudian yang kedua menantang, karena menentukan masa depan bangsa. Dan yang ketiga, dunia pendidikan dikatakan mulia karena dunia pendidikan memanusiakan manusia. Manusia akan menjadi manusia kalau dia bergaul dengan manusia. Dan memanusiakan manusia yang paling efektif adalah melalui lembaga pendidikan. Ada hal ini yang kemudian menjadi ujian, kalau dikatakan berat ya cukup berat, yang dihadapi dalam sektor pendidikan di era milenial. Pertama, informasi dan pendidikan. Informasi sekarang pada anak-anak milenial kita sudah berada di genggaman tangan mereka. Setiap saat muncul apa yang dibutuhkan akan terjawab secara instan, dengan cepat, tidak menunggu nanti. Apa yang diinginkan tersedia, tersaji dengan cepat. Yang kadang kalau dia meminta sesuatu kepada orang tuanya belum tentu untuk dituruti. Tetapi di era sekarang, apapun yang diminta oleh anak akan semuanya terpenuhi secara instan. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi ini memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses informasi dan pendidikan, melebihi kemudahan yang diberikan guru dan kedua orang tuanya di rumah. Tadi saya katakan, sekarang ini dengan teknologi yang tersaji bahkan dalam genggaman anak kemudian bisa mengakses kapanpun dengan mudah. Bahkan tadi yang tidak ada pada guru, yang tidak ada pada orang tua, itu tersaji dengan cepat. Kemudian kemudahan ini sekaligus sebagai jebakan baru yang secara sadar atau tidak, yang dengan sadar dilakoninya dengan taat. Ditambah tidak adanya perhatian pemerintah dalam hal ini regulasi pendidikan, masyarakat telah secara nyata mementahkan seluruh proses pendidikan pada lembaga formal, non-formal maupun informal. Ini saya kira harus segera dibuat regulasi. Kapan saatnya anak bisa mengakses teknologi dalam genggamannya melalui gadget, melalui HP yang dimilikinya, atau kapan saatnya kemudian dia boleh untuk mengakses. Sementara ini tidak ada regulasi yang mengatur mereka. Mereka semakin bebas untuk menggunakannya kapanpun dan dimanapun. Lalu kalau kita menelisik tentang makna pendidikan, kalau kita buka Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya, kepribadiannya, kecerdasan, akhlak mulia, serta keagamaan, pengendalian dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Betapa ideal tujuan pendidikan, atau ini juga menyangkut persoalan definisi pendidikan yang ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini. Kemudian pendidikan yang berorientasi penanaman nilai budaya dan akhlak ini semakin tergerus oleh pendidikan instan melalui HP, gadget, dan media online lainnya. Dan ini yang kemudian lebih menarik bagi mereka, lebih efektif, tidak banyak aturan dan birokratis. Jadi tujuan mulia yang dicanangkan, the ultimate goal yang dibuat
pada regulasi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sedemikian hebat itu dimentahkan di tingkat lapangan ketika tadi tidak ada regulasi yang menunjang untuk bagaimana menggunakan HP, gadget, dan media online ini yang tidak secara bebas dilakukan oleh anak-anak kita. Kebebasan anak-anak untuk memegang peralatan komunikasi tanpa kendali, satu sisi menjadi bukti bahwa generasi masa kini akrab dengan perubahan zaman. Tapi sisi lain ini sebuah ancaman serius bagi anak-anak didik kita di era milenial ini. Tidak adanya aturan tadi saya sampaikan untuk penggunaan alat media sosial ini supaya kemudian mereka akses komunikasi dan informasi, menjadikan proses pendidikan menjadi mentah dan tidak mencapai hasil yang diidam-idamkan. Apa yang kita inginkan, tujuan mulia pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu pada realitasnya tidak sesuai antara dasein dengan dasolen itu, karena tidak dibarengi dengan aturan yang cukup memadai. Ini saya ingin menyampaikan bahwa betapa tanpa sadar kita sudah meyatim piatukan anak. Kenapa dikatakan demikian? Di sekolah, anak-anak selaku peserta didik ditanamkan nilai-nilai disiplin, kebersamaan, dan ketuhanan. Namun setelah sampai di rumah, kedua orang tua tidak memperdulikan mereka sehingga mencari perhatian pada subjek dan objek yang lain yang dipandang lebih tahu isi hatinya. Ya, HP, gadget, game online, dan media online menjadi jawabannya. Jadi tanpa sadar, orang tua di rumah sudah meyatim piatukan anak. Mereka tidak dipedulikan oleh orang tuanya karena dianggap sudah cukup dengan menyediakan HP, gadget yang dimilikinya. Mereka bertanya, dijawab oleh HP. Mereka meminta sesuatu, dijawab oleh HP. Dan tidak dipedulikan oleh kedua orang tuanya. Pendidikan, norma, etika, dan budaya hanya ada di sekolah. Sekeluar anak-anak dari sekolah selesai sudah. Tidak ada yang perlu ditaati. Kedua orang tua bahkan tidak jarang justru meyatim piatukan anak-anaknya dengan membiarkan mencari jalan pendidikan sendiri di rumah dan di lingkungan tempat tinggal mereka. Satu-satunya harapan untuk menanamkan budaya, etik, moral anak hanya di sekolah. Padahal anak hidup di sekolah sangat terbatas waktunya dan sisanya lebih banyak di rumah dan di lingkungan masyarakat. Pendidikan berkebudayaan sejatinya kebudayaan itu adalah kegiatan pikiran serta kemampuan untuk menyerap keindahan dan perasaan manusia. Idealnya pendidikan akan menjadi budaya manusia lebih meningkat dengan kualitas kebudayaan yang meningkat, arah peradaban yang mencerahkan menjadi semakin jelas. Namun sekali lagi, antara yang terjadi dasein dan yang seharusnya terjadi dasoln terlalu jauh jaraknya, gapnya alias tidak nyambung. Ya, kita ditanamkan untuk berbudaya di sekolah, tapi kemudian pada realitas tadi berkali-kali sampaikan di rumah, di tengah-tengah masyarakat ini seolah tidak nyambung apa yang terjadi di rumah dan di lingkungan. Keinginan hati, proses pendidikan memunculkan manusia yang berbudaya, berakhlak dan beradab, namun yang mewujud adalah manusia yang bengal dan biadab. Contoh, koruptor. Tidak usah dijawab keras-keras. Saya kira ini realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena berkali-kali yang difragmentasikan, dilihat di televisi, di gadget, anak-anak selalu melihat hal-hal yang dilakukan oleh para pejabat yang demikian yang dilakukannya. Jadi nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah itu luntur semuanya, hilang semuanya. Pendidikan berbudaya, berakhlak, beretika, beradab itu tidak mewujud dalam realitas. Yang terjadi mereka anak-anak yang bengal dan tidak beradab. Pendidikan itu bukan memonsterkan anak. Kenapa saya katakan monster? Monster
secara definisi, ini secara fisik mewujud dalam manusia. Ya, sekarang terjadi seperti itu. Hanya pikiran, mentalitas, dan jiwanya saja yang rusak. Menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan cita-citanya akan dihancurkan karena dianggap sebagai penghalang. Jadi wujudnya saja dia manusia, tetapi pikiran, mentalitas, jiwanya sudah mewujud dalam bentuk monster. Seperti para calon pejabat kita ketika berusaha untuk mencapai tujuannya. Mereka hantam kromo, mereka saling sikut, mereka saling menjegal, bahkan saling menginjak, dan tidak jarang untuk saling mencelakai satu dengan yang lain, baik dengan cara halus maupun dengan cara kasar. Manusia monster sebagai produk dari pendidikan yang asal-asalan, berorientasi materi, pemuja kesenangan, dan meninggalkan aspek nilai dan norma yang diagungkan, menjauh dari aspek kemanusiaannya. Jadi tadi di awal saya menyampaikan, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Ternyata yang dilahirkan oleh dunia pendidikan kita adalah memonsterkan anak. Wujudnya manusia, tetapi akal pikiran mereka, mentalitas mereka seperti monster. Dan ini yang terjadi. Political and Economic Risk Consultancy Hong Kong menempatkan kita menjadi negara yang terkorup di Asia. Masyarakat Transparansi Internasional masih menempatkan kita menjadi negara yang terkorup nomor 6 di atas bumi ini. Ini menunjukkan bahwa keluaran dari lembaga pendidikan kita masih belum menjadikan manusia sejatinya. Tetapi justru sebaliknya muncul monster-monster baru yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, tentu diperlukan pendidikan yang revolusioner. Harus ada revolusi pendidikan. Reorientasi dan revisi konsep pendidikan dan implementasinya harus dilakukan untuk hasil proses pendidikan yang lebih baik. Sekarang ini saya kira kita tidak melakukan pendidikan perubahannya secara step by step, tetapi harus dilakukan secara revolusioner. Masalahnya, membangun manusia tidak dapat dilakukan sambil lalu, harus dengan serius. Terlebih pada era milenial yang berjalan dengan cepat. Perkembangannya tidak linier, tetapi lompat-lompat yang sulit untuk diprediksi. Jadi kalau kita tidak siap, maka tadi akan melahirkan manusia-manusia Indonesia seperti monster itu. Cita-cita pendidikan adalah mewujudkan manusia yang beradab, berbudi luhur, manusia yang berperasaan dalam dan menghargai hakikat manusia lainnya sebagai sesama yang harus dicintai. Ada rasa empati dan simpati kepada orang lain. Ada kecerdasan emosional yang harus dikejar, tidak melulu kecerdasan intelektual. Pendidikan adalah wilayah netral yang bisa dimasuki oleh siapa saja, tanpa memandang identitas, dan pendidikan bersifat objektif. Ya, pendidikan ini bisa saja dimasuki oleh siapa saja. Oleh karena itu perlu dasar basic yang sangat kuat untuk memfilter kebebasan itu. Revolusi pendidikan perlu segera dijalankan dengan mengubah orientasi pendidikan dari watak elitis, hanya mengejar pangkat kedudukan tanpa memperhatikan pembentukan karakter manusianya. Sekarang ini seringkali dikejar oleh siapapun, termasuk peserta didik kita, adalah pangkat, jabatan, kedudukan, bahkan elitis. Apa yang selama ini kita lakukan untuk membangun karakter mulai bergeser. Lihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penghormatan seseorang sekarang bergeser dari tingkat pengetahuan yang dimilikinya, attitude yang dimilikinya, bergeser kepada kekayaan yang dimiliki, jabatan yang dipunyainya. Tanpa semua itu, pendidikan hanya sekedar transfer ilmu saja.
Padahal yang sering saya sampaikan, pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge, tetapi ada sisi lain yang harus dikembangkan. Maka orientasi pendidikan itu tidak hanya head, tetapi juga hand, tidak hanya kecerdasan, tapi juga skill, hand. Dan yang lebih penting lagi adalah heart, sentuh hatinya. Sehingga disentuh hatinya, mereka akan memiliki perasaan. Oleh karena itu, tentu kita berkali-kali coba kita tilik kembali tujuan dan definisi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tidak semata-mata menjadi slogan yang sangat manis pada tataran konsep, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita membumikan, mengimplementasikannya dengan baik. Sehingga kita berupaya anak-anak kita tetap dikawal dengan moral dan kasih sayang yang dimiliki oleh kedua orang tua kita. Bukan sebaliknya, meyatim piatukan mereka dan memunculkan anak-anak kita ke depan menjadi monster-monster baru. Harapan kita mudah-mudahan ke depan pendidikan akan lebih baik lagi. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.